Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Kami sampaikan pada Ibu Astuti SPD, selaku mentor untuk Mbak Nur Azizah SPDI. Terima kasih Bu sudah bergabung di kegiatan seminar kali ini. Nanti setelah presentasi dari Mbak Nur Azizah, Ibu kami minta untuk bisa memberikan testimoni ya, pernyataan dukungan. Oke, baik. Untuk Mbak Nur Azizah, sebagaimana teman-teman yang sudah maju tadi, saya ingatkan, saya pesankan, benar seminar ini adalah ujian, karena penguji itu dibekali atau diberikan amanah untuk menilai rancangan aktualisasi Anda. Jadi ada form penilaian ya, yang dipegang oleh penguji. Bentar Pak, Tapi ini lebih kepala dari sekolah saya. Oh ini, ya. Sudah Bu, suaranya Bu. Sampun. Di ini kemauan Bu dilepas apa? Nggih, buat di speaker Bu. Nggih Pak. Bentar Pak. Sudah ya? Oke, sudah ya? Bu Yul. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi saya katakan bahwa tolong maknai seminar ini sebagai pencermatan lebih dalam, lebih tajam di draft RA yang sudah dibuat. Ya, kalau selama ini mungkin rancangan aktualisasi itu hanya dicermati bertiga. Panjenengan selaku konseptor, saya, kemudian Bu Astuti selaku mentor. Nah, sebuah karya akademik itu akan lebih bagus kalau yang melihat, yang mencerita itu banyak orang. Maka dibutuhkan hadir orang keempat, dalam hal ini penguji, untuk melakukan pencermatan sekaligus memperbaiki, menyempurnakan dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Nah, konteks menyempurnakan ini sekali lagi jangan dimaknai mempersulit. Ya, tidak mempersulit. Ya. Tapi bagaimana kemudian melengkapi supaya kemudian rancangan aktualisasi itu mudah diaplikasikan. Ya, jadi tolong makna itu sehingga nanti kalau ada catatan-catatan dari penguji dicatat dengan baik, kalau belum jelas ditanyakan. Ya, catat baik masukannya, kalau belum jelas ditanyakan. Oke, saya kira itu Mbak Nur Azizah, waktu 10 menit untuk mempresentasikan. Oke, saya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Dr. Anda Raden Roro Ekarini Nurhayati, Magister Sains, dan yang saya hormati Bapak Tri Urip Waluyo Putro, Sarjana Ilmu Sosial Magister Teknik sebagai coach, serta Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Astuti. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa melalui pembuatan dan penggunaan video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 di SDN Sumbernonggo, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang. Sebentar, Pak. Adapun isu yang saya angkat yaitu kurangnya motivasi belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya memilih isu ini? Karena saya merasa anak-anak ada kesulitan untuk menerima mata pelajaran di masa pandemi ini. Mungkin mereka merasa tidak menarik jika menggunakan metode yang konvensional. Adapun gagasan pemecahan isu yaitu pembuatan video pembelajaran di YouTube. Bentar, Mbak Azizah, tolong di slideshow ya, di slideshow dulu, di slideshow. Supaya tampilannya lebih terbaca. Oh iya, iya Pak ya. Oke ya, sudah ya. Adapun gagasan pemecahan isu yang saya ambil yaitu pembuatan video pembelajaran di YouTube. Kenapa saya memilih pembuatan video yang saya upload di YouTube? Karena kita di sini itu terkendala dengan kuota, Bapak ya, Ibu.
Kan kalau kita langsung share ke grup WA kelas, itu anak-anak itu terkendala dengan besarnya kuota. Jadi saya memilih untuk saya upload di YouTube karena anak-anak lebih menarik jika pembelajaran itu menggunakan YouTube. Berikut adalah matriks rencana kerja aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kegiatan 1, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor yang juga merupakan kepala sekolah terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, menghubungi mentor selaku atasan untuk menentukan waktu dan tempat konsultasi. Yang kedua, melaporkan kepada mentor tentang rencana pelaksanaan aktualisasi. Yang ketiga, mencatat saran dan masukan mentor. Di sini saya akan mendapatkan output, yaitu catatan, saran, dan masukan dari mentor. Kegiatan yang kedua yaitu observasi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat soal, memberikan soal kepada siswa, melaksanakan evaluasi terhadap soal yang saya berikan, dan output yang saya dapatkan yaitu soal dan hasil tes. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai gagasan pengungkit isu utama, yakni penggunaan YouTube sebagai pengembangan media pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Adapun tahapan kegiatan yang saya laksanakan yaitu menghubungi teman sejawat, menyampaikan gagasan. Yang ketiga, meminta pendapat, saran, dan masukan. Yang keempat, mengkonsultasikan konsep konten media pembelajaran kepada kepala sekolah. Yang kelima, memperbaiki konsep konten media pembelajaran sesuai dengan masukan kepala sekolah. Adapun hasil atau outputnya yaitu catatan hasil diskusi dengan teman sejawat tentang diskusi pembuatan video. Kegiatan yang ketiga, kegiatan yang keempat yaitu pembuatan video. Adapun tahapannya yaitu merumuskan konsep, yang kedua menyiapkan alat pendukung, yang ketiga syuting, dan yang keempat editing. Adapun output yang saya hasilkan yaitu hasil video. Kegiatan yang kelima yaitu sosialisasi tentang penggunaan video kepada siswa sebagai media pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan pengumuman dan pengarahan. Yang kedua, mengumumkan kepada siswa dan memberikan pengarahan tentang agenda kegiatan selanjutnya. Adapun output hasil yang saya dapatkan yaitu catatan hasil sosialisasi atau pengumuman. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan implementasi penggunaan video yang telah saya upload di YouTube. Adapun tahapan kegiatan saya yaitu menyiapkan materi, yang kedua mengkondisikan siswa, yang ketiga menyiapkan link video yang diupload di YouTube, yang keempat menugaskan siswa membuka video yang telah saya upload di YouTube, yang kelima anak-anak mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam video dan bertanya jika ada hal yang dirasa kurang jelas melalui pesan WA. Dan yang keenam, guru menjawab pertanyaan anak. Adapun output yang saya hasilkan yaitu jurnal pembelajaran, yang kedua catatan pertanyaan anak tentang materi yang kurang jelas. Kegiatan yang ketujuh yaitu evaluasi kegiatan pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, memberikan soal kepada anak sesuai materi yang disampaikan melalui YouTube. Yang kedua, memberikan koreksi dan motivasi. Adapun output yang saya hasilkan yaitu nilai dan catatan masing-masing siswa. Dan kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan atau aktualisasi. Laporan aktualisasi. Adapun tahapan saya yaitu mengumpulkan data dan bukti pendukung. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi. Dan yang ketiga, menyusun laporan secara sistematis. Di sini ada kontribusi terhadap tupoksi unit kerja yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yaitu tentang tupoksi kepala sekolah. Dan jadwal kegiatan yang akan saya lakukan yaitu sesuai yang saya share di sini. Loh, kok bulan Juli Agustus? Maaf Pak, ini salah ketik nih Pak ya. Untuk Bu, salah ketik untuk bulannya ini September dan Oktober. Jadi ini adalah tahapan kegiatan yang saya lakukan.
Demikian hasil presentasi saya tentang rancangan aktualisasi saya. Saya sampaikan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ya. Nur Azizah ya, sudah mempresentasikan rancangan aktualisasi yang disusun. Tiba gilirannya pada Ibu Astutik selaku mentor untuk bisa memberikan testimoni pernyataan. Pernyataan ini dibingkai dalam poin-poin yang pertama, memastikan atau menginformasikan kepada kami bahwa isu yang diangkat oleh Mbak Nur Azizah itu memang merupakan isu prioritas yang saat ini mendesak untuk diatasi. Ya, jadi menjadi isu terpilih yang isu prioritas yang harus diatasi. Kemudian yang kedua, memberikan isu, gagasan pemecahan isu maupun kegiatan-kegiatan yang ditawarkan tadi diyakini akan dapat mengatasi masalah atau menjawab kebutuhan sekolah pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan dukungan Ibu terhadap rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mbak Nur Azizah. Kami silakan Bu, waktunya 5 menit Bu. Ya, monggo. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kemauan Bu. Ini maaf Pak G. Ini HP-nya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Astuti selaku Kepala Sekolah Ibu Nur Azizah. Saya sangat mendukung karena apa yang diambil sesuai dengan kebutuhan lembaga kami saat ini yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka sehingga harus mengambil judul seperti itu, dan itu sangat menarik bagi anak-anak atau putra-putri kami di SDN Sumbernongko, Pak. Nah, terima kasih. Bisa diterima. Oke, singkat tapi padat, Bu ya. Ya. Oke ya, belum sampai 5 menit, waktunya masih sisa gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, Bu ya. Oke, yang penting dukungannya ya, Ibu. Baik, pada Bu Eka kami silakan Bu untuk bisa mengklarifikasi substansi pokok-pokok yang sudah disampaikan penyaji, sekaligus nanti memberikan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kami silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri untuk yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, atasan langsung dari Mbak Nur Azizah ya, dan Mbak Nur Azizah selaku peserta latsar. Mbak Nur Azizah ini mengambil isu, apa isunya? Rendahnya motivasi belajar siswa. Begitu ya? Ya. Rendahnya motivasi belajar PAI. Kurangnya motivasi belajar siswa. Belajar PAI. Ya, toh guru agama Islam toh ini? Ya. Nah, di isu itu coba dilihat di tulisan itu. Di isu itu rendahnya motivasi belajar siswa pada masa pandemi. Nah? Kurangnya motivasi belajar siswa. Terus berikutnya? Kelas 5 pada pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Coba dilihat di tulisan yang word itu, yang word. Mbak Nur Azizah ini tidak konsisten dalam menulis. Dari awal sampai akhir beda-beda. Coba isunya apa yang pasti. Dilihat itu di yang tulisan Word. Karena yang dikumpulkan nanti untuk kertas kerjanya itu yang Word itu. Coba dilihat. Iya Bu, kurangnya motivasi Bu. Terus ke belakang sampai selesai coba dibaca. Yang matriks Bu ya? Ya. Matrik. Kurangnya motivasi belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran pendidikan agama Islam di
masa pandemi COVID-19. Nah, ada kata-kata masa pandemi COVID. Ya, ya. Iya toh? Nah, kalau itu ada seperti itu sampai kemanapun tulisan itu harus diikutkan. Jangan dipotong-potong. Karena apa? Berarti kalau ini hanya pada masa pandemi, dulu sebelum masa pandemi, motivasi belajarnya bisa jadi tidak rendah, tidak kurang gitu. Atau nanti setelah selesai pandemi. Jadi meskipun itu kata-kata masa pandemi itu sederhana, tapi itu di depan ditulis seperti itu, sampai kemanapun itu ditulis. Tolong seperti itu ya. Yang konsisten menulis itu. Termasuk di judulnya. Judulnya ya harus, isunya itu yang diangkat ya itu. Itu kan nggak sama itu. Itu satu. Terus gagasan isunya apa? Gagasan pemecahan itu. Ya. Pembuatan video pembelajaran di YouTube. Betul seperti itu? Iya, Bu. Nah, terus judul kamu apa? Ya, ini judulnya berarti saya harus mencantumkan adanya masa pandemi COVID itu, Bu. Kemarin di judul belum saya cantumkan. Gagasannya itu apa gagasannya? Gagasannya pembuatan video pembelajaran di YouTube. Coba judulnya apa di situ yang kamu tulis? Oh iya, ada yang kurang, Bu, yaitu pembuatan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pokoknya yang konsisten. Kamu menulis gagasan isu di presentasi tadi berbeda dengan yang kamu tulis di judul yang ditulis yang diketik itu. Di situ tidak ada kata YouTube, tidak ada kata penggunaan. Coba ditulis di judulnya itu apa? Harus dipastikan dulu ini. Harus sama, harus konsisten. Iya. Kalau di judul yang dikirim ke PPSDM ya, yang di Word itu upaya meningkatkan. Yang benar peningkatan, bukan meningkatkan. Peningkatan motivasi belajar siswa melalui pembuatan dan penggunaan video pembelajaran. Kan gitu toh? Nah, itu mana yang tepat? Mana yang mau kamu pakai? Kalau itu isunya ada pandemi, ya mestinya itu ditulis pandemi. Kalau itu gagasan pemecahan isunya dengan YouTube, ya ditulis di situ YouTube. Kan nggak ada itu di situ. Nggak konsisten menulisnya. Ya toh? Tolong yang konsisten menulisnya. Ya toh? Itu di situ nggak ada di sini ada pembuatan penggunaan. Sementara yang lain hanya pembuatan dan lain-lain. Pokoknya nggak konsisten kamu menulis. Tolong dibuat yang konsisten dari awal sampai akhir. Dipresentasikanmu dengan yang kamu tulis, dengan yang kamu katakan berbeda semua. Nah, tolong yang konsisten, mana yang mau diambil. Itu ya, yang pasti. Karena ini tulisan ini, jadi harus pasti. Itu yang pertama. Terus lembar pengesahannya ini belum ada ya, tolong nanti tambahkan. Terus ada. Ya. Sudah ada lembar pengesahan, Bu. Kemarin saya kirim sudah sama lembar itu, judulnya, covernya itu, sama lembar pengesahan sudah, Bu. Jadi satu. Yang saya terima belum ada. Terus kemudian di kata pengantar itu di kata pengantar itu judulnya itu berbeda dengan judul yang di depan. Itu loh. Nah, tolong nanti yang konsisten lah menulisnya ya. Atau jangan-jangan ini copy paste ini. Enggak, Bu. Tolong ya. Karena dari sini kelihatan loh ya. Tolong ini bukan copy paste. Ini nggak sama ini judul itu. Atau jangan-jangan semula ini memang YouTube. Atau yang seperti apa. Tolong pokoknya itu nggak sama. Tolong nanti disesuaikan. Itu ya. Saya melihat di situ. Kemudian di tujuan. Apa tujuan dari ini? Karena sudah kamu tulis, maka sekalian saya tanyakan ini. Tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan untuk ini? Apa tujuan tujuan aktualisasi ini apa? Tujuan aktualisasi saya. Iya.
Tujuan saya yaitu untuk memecahkan masalah yang sekarang ada di sekolah. Masalah apa saja? Masalah pembelajaran. Semua Karena masalah tadi- pembelajaran? Enggak. Nah, itu kan kamu belum tahu toh? Maka pastikan tujuannya apa yang kamu itu kamu padahal sudah menulis loh. Di tulisan itu sudah ada. Tapi kamu nggak tahu toh? Nah, ini tolong nanti belajar lebih lanjut. Makanya saya bertanya, jangan-jangan ini copy paste ini. Itu karena itu. Katanya kamu nggak tahu tujuannya, padahal sudah nulis. Ya sudah. Itu. Nah, itu toh. Nah, itu. Makanya tolong nanti tujuan itu juga belum tepat, masih kurang satu. Nah, nanti tolong dilihat kembali. Kamu sudah tulis tapi kamu nggak tahu gitu ya. Makanya saya agak curiga ini. Ya. Nah, kemudian ini apa namanya? Kamu mengidentifikasi isu, kemudian kamu apa namanya? Tentukan satu isu yang kamu ambil. Menggunakan alat di situ AKPL dan apa namanya? USG gitu kan. Di situ ada angka-angka. Ada angka 1 sampai 5. Ada atau di situ? Apa maksudnya itu? Itu maksudnya kita memberikan penilaian isu mana nanti yang hasilnya akan lebih dibutuhkan itu yang harus darurat untuk kita apa? Yang darurat untuk kita selesaikan itu yang mana? Kenapa itu nilainya 1 sampai 5? Ya, itu kan ada rentang, Bu. Itu di situ ada nilai 1 sampai 5 kan ada rentangnya. Kenapa tidak 1 sampai 3 saja? Biasanya kan kita milih 1 sampai 3. Sangat dibutuhkan, dibutuhkan, tidak dibutuhkan, misalnya gitu. Kenapa 5? Ya. Sesuai dengan materi yang saya dapatkan waktu kemarin di Jogja itu, kita bisa menggunakan angka 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Iya, kenapa itu seperti itu? Ya, agar kita bisa mengetahui mana yang nilainya itu jadi enggak langsung gitu, Bu. Contohnya itu ya, jadi tolong kalau menulis itu harus tahu apa yang ditulis. Kenapa 1 sampai 5 tidak 1 sampai 3 atau kok boleh 1 sampai 4? 1 sampai 5 itu skala Likert. Itu ada teorinya. Jadi tidak sembarang. Kalau gitu saya 1 sampai 3 saja. Tidak. 1 sampai 5 itu skala Likert. Di situ ada teorinya. Panjang itu teorinya. 1 semester belajar itu. Jadi tolong nanti kalau memang mau mencantumkan itu harus pahami itu. Ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian ini di halaman berapa ya? 16 apa ya? 16 atau halaman berapa ini yang karena kalau di scroll itu halaman 16. Di tulisan kamu yang Word. Karena kamu sudah tulis maka saya tanyakan ini. Di situ ada dampak. Di situ menulis dampak. Jenengan nulis dampak di halaman 16. Nah, salah satu dampak yang kamu tulis di situ itu rendahnya kualitas pelayanan publik. Apa ini hubungannya dengan judul kamu? Halaman 16, dampak. Intinya begini, Mbak. Oh ya, rendahnya kualitas pelayanan publik. Apa hubungannya dengan judul? Maksudnya itu di sini tuh kan anak-anak itu ada yang belajarnya itu kayak les gitu, Bu. Jadi mereka itu kebanyakan itu kalau les itu gurunya itu yang mengerjakan gitu, Bu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di sekolah. Contohnya saja ada buku itu, Bu, ya, kayak motivasi belajar dengan judul itu. Bukan dengan yang terjadi. Iya, jadinya anak-anak kan tidak semangat gitu, Bu, kayak jaga gitu, Bu, tergantung sama orang lain. Nah, itu malah semangat, wong nanti gurunya datang selesai kok tugasnya. Iya toh? Ya, Bu, kan anak-anak jadinya itu, Bu, ketergantungan gitu, Bu, dengan orang lain itu, Bu. Ya, iya. Kayak kita Baik, begini. Tolong
itu kuasai apa yang kamu tulis. Yang kamu jawab itu belum sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, mestinya di situ yang dampak itu dampak apa? Tolong kuasai apa yang kamu tulis di situ, gitu ya. Itu intinya seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian di apa namanya tabel 321. Di situ ada indikator keberhasilan pemecahan isu di tabel 321. Indikator keberhasilan pemecahan isu. Coba jelaskan itu. Apa itu maksudnya? Indikator keberhasilan gagasan pemecahan isu ini, Bu. Oke. Jadi maksudnya itu anak-anak akan lebih meningkat belajarnya sehingga bisa menguasai materi agama dengan baik. Dan anak-anak akan mendapatkan nilai karena mereka akan menguasai materi dengan metode yang saya berikan. Serta anak-anak yang memiliki kemampuan yang layak di sekolah, seperti setelah ini kan ada di sini akan ada lomba keagamaan, Bu. Jadi kita sudah mempunyai bibit-bibit gitu, Bu, yang akan ditampilkan untuk mewakili sekolahan kita. Ya, baik. Jangan keluar konteks. Konteksnya ini kamu hanya ingin meningkatkan motivasi belajar. Kalau toh kamu bicara hasil belajar itu akibat. Yang kamu mau tingkatkan itu hanya motivasi belajar. Gitu ya. Jangan keluar konteks. Ya. Kemudian di kegiatan 1. Outputnya apa itu kegiatan 1 itu? Di metrik itu kegiatan 1 itu outputnya apa? Catatan, saran, dan masukan dari mentor. Ya, hanya itu saja yang diharapkan dari konsultasi itu? Tahapannya apa itu? Pembinaan dari mentor. Apakah itu saja yang menjadi outputnya? Apa yang mau kamu konsultasikan di kegiatan 1? Tentang apa yang akan saya laksanakan sesuai dengan judul rancangan aktualisasi saya. Ya, berarti apa yang kamu harapkan dari Ibu Kepala Sekolah? Pembinaan, Bu, ikut memberi masukan. Ya, persetujuan, kan gitu toh? Persetujuan tentang apa yang secara teknis nanti akan kamu lakukan. Kalau tentang rancangan kan Ibu sudah tahu itu, sekarang ikut seminar, sudah tahu semua. Tapi yang mau dikonsultasikan itu kan teknis nanti operasional di lapangan. Ya yang diharapkan kan persetujuan itu. Gitu toh? Nah itu kalau catatan itu pasif, ya boleh itu memang salah satunya, tapi mestinya bukan hanya catatan. Gitu ya. Oke. Kemudian di kegiatan kedua, itu observasi tingkat pemahaman siswa. Yang kamu mau lakukan itu observasi motivasi belajar atau observasi tingkat pemahaman siswa. Di kegiatannya itu tingkat pemahaman. Untuk apa? Kegiatan kedua. Ini yang sebetulnya isunya apa? Coba diulang. Isunya apa? Yaitu kurangnya motivasi. Berarti yang diobservasi apanya? Yang diobservasi apanya? Motivasinya. Ya, tolong sesuaikan kegiatan kedua. Gitu. Nah, kemudian kegiatan ketiga. Nanti videonya itu dibuat atau hanya download di YouTube. Jadi saya itu besok itu mau menggunakan proyektor di depan kelas, seakan-akan saya mengajar anak-anak di depan kelas, Bu. Kemudian akan saya rekam. Jadi anak-anak ketika membuka video yang saya upload di YouTube, itu mereka seakan-akan berhadapan langsung dengan gurunya. Jadi membuat video kemudian diupload di YouTube, gitu ya? Ya. Ya.
Kegiatan ketiga itu apa? Coba kamu lihat. Oke. Oh, enggak Bu, belum Bu, ini Bu kegiatan ketiga. Itu tadi keempat Bu. Kegiatan keempat. Ya, keempat. Oke. Pembuatan video. Kalau kegiatan ketiga apa itu? Kegiatan ketiga yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai gagasan pengungkit isu utama yakni penggunaan YouTube sebagai pengembangan media materi pendidikan agama Islam. Iya, itu karena di judul kamu semula tidak ada YouTube, makanya saya tanyakan ini, kok ada penggunaan YouTube gitu ya? Judul kamu semula nggak ada itu. Nah, tolong nanti disesuaikan agar ini konsisten. Di kegiatan ada YouTube, di judulnya nggak ada YouTube gitu ya. Tolong nanti disesuaikan itu. Ya. Kemudian nanti yang di syuting itu kamu sendiri mengajar begitu ya. Kemudian diupload di YouTube ya. Nah, kemudian kegiatan keenam. Kegiatan keenam itu outputnya apa? Coba kegiatan keenam. Outputnya ini jurnal pembelajaran, catatan pertanyaan anak-anak tentang materi yang kurang jelas. Kegiatannya apa? Kegiatannya melakukan implementasi penggunaan video yang diupload di YouTube. Nah, kalau itu melakukan implementasi video, maka outputnya apa? Outputnya video yang saya upload di YouTube. Coba diulang kegiatannya. Melakukan implementasi penggunaan video yang diupload di YouTube. Ya. Implementasi video yang diupload. Diimplementasikan bagaimana itu? Nanti kan bahasanya. Di video itu di video itu kan nanti saya isinya itu kan menerangkan materi pembelajaran. Nah, otomatis saya itu menyampaikan materi pembelajaran dan di situ ada soal atau evaluasi gitu, evaluasi. Jadi kan anak-anak nanti di isinya. Itu isinya. Itu ya. Di pembuatannya, atau? Tapi di situ apa? Mengimplementasikan. Mengimplementasikan apa? Videonya. Jadi di situ kamu mengupload YouTube atau gimana? Iya, saya upload dulu, terus anak-anak nanti kan membuka link yang saya berikan itu. Oke, kalau itu mengimplementasi itu maksudnya kamu upload di YouTube, kemudian anak-anak disuruh menguploadnya, atau mendownload. Ya. Nah, kalau seperti itu coba di tahap kelima, coba di tahap kelima. Kegiatan 6 tahap 5 apa itu? Sosialisasi. Kegiatan 6 tahap kelima. Anak-anak mencatat kegiatan 6 tahap kelima. Anak-anak mencatat hal-hal penting yang ada dalam video dan bertanya jika ada hal yang dirasa kurang jelas melalui pesan WA ke kelas. Itu kegiatan yang ditulis di situ itu kegiatan siapa? Anak, Bu. Oh, yang ditulis di sini saya, Bu. Ya itu. Iya. Nah, tolong sesuaikan itu. Sesuaikan. Mestinya langkah yang ada di situ adalah apa yang kamu lakukan agar YouTube itu didownload dan diikuti oleh anak-anak. Itu kan? Memerintahkannya mau lewat apa itu? Memerintahkannya siswa dengan cara apa? WA group. Ada kegiatan itu? Ada, Bu. Oh, belum saya tulis. Oh, ada. Lah piye nek siswa bisa melakukan itu kalau tidak ada perintah dari guru? Nah, tolong ditulis itu. Jadi harus ada kegiatan menyuruh siswa untuk mendownload, kan gitu toh? Berapa kali itu kamu lakukan? Maksudnya, di jadwal tadi. Ya menggunakan itu mau berapa kali? 2 kali, Bu. 2 minggu. 2 kali kan 1 minggu itu 1 kali pertemuan kelas 5. Berarti berapa minggu nanti? 2.
Hanya 2 kali? Oke. Kan kegiatan yang lain nanti Hanya ada 2 evaluasi. kali kamu yakin meningkatkan motivasi? Enggak, Bu. Kan ini kan saya guru mapel, Bu. Jadi kan waktu untuk pertemuan ke anak-anak itu kan 1 minggu cuma 1 kali. Jadi kan saya Lah menyesuaikan kenapa itu jadwal. kamu ambil motivasi? Lah iya, tapi kenapa kamu ambil motivasi kalau 2 kali kamu yakin tidak bisa?